Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, berikan salam yang terhangat kepada kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku dalam keadaan yang baik pagi ini karena Tuhan ada terus yang memelihara aku, amin. Aku ada terus kuat hingga saat ini karena ada Tuhan, tangan Tuhan yang senantiasa menopangku, amin. Haleluya, haleluya, haleluya Lord Jesus. Kita hampir menyelesaikan bulan Oktober, di bulan ke-10 di tahun yang 2022 ini. Kita percaya semua karena penyertaan Tuhan. Kita semua karena pemeliharaan Tuhan kita ada hingga saat ini. Mungkin dunia meramalkan tahun depan adalah tahun yang gelap, tetapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, amin. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Mari naikkan ucapan syukurmu. Apabila Tuhan menyertai kita di masa lalu, kita percaya Tuhan terus menyertai kita di masa depan kita, amin. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu. Naikkan pujianmu. Melihat kemenangan di setiap kami. Amin. Mungkin apa yang kami lihat adalah hanya debu, tetapi Tuhan melihat keindahan. Mungkin yang kita lihat adalah salib yang kita harus pikul, tetapi Tuhan melihat kubur kosong, kemenangan, kebangkitan. Amin. Itu ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Amin. Kami menaikkan pujian kami, Bapa, menaikkan sorak kami, melakukan tarian kami Tuhan. Amen. Untuk memuliakan, untuk merayakan kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap, kami memasuki altar-Mu yang kudus. Amen. Di dalam nama Yesus berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Katakan bersama saya adalah bait kudusnya, adalah bait dipakainya, untuk dipakai menjadi karyanya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita rayakan kebaikannya pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan setia. Dia berikan kuasa, Dia berikan kemenangan bagi kita. Amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Yesus kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat
Yesus. Thank you Jesus. Shiria halabaya Terima kasih, nakuralabaya rashikira. Haleluya Lord. Hashikini anamaya. Kasih Yesus. Cerita terbesar di dalam kehidupan kita, kisah terbesar dalam kehidupan kita, bukan ketika kita menerima apa yang kita minta, tapi cerita kisah terbesar dalam kehidupan kita ketika kita membiarkan Tuhan menyatakan karyanya dalam hidup kita. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya Lord, amen. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih, karuniamu Bapa.
yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Mari sekali lagi Bapak Ibu, terjadi apapun pergumulanmu, di sini. apapun Thank you, peperanganmu, Lord. nyatakan ku yakin. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Thank you, Lord. Haleluya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yes. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, ketakutan bisa saja kita alami. Karena ketakutan tidak pandang bulu, bisa datang kapan saja, bisa datang kepada siapa saja. Tetapi justru juga di dalam atau pada saat yang bersamaan, iman juga bisa kita pilih. Amin. Kita bisa memilih untuk beriman. Kita bisa memilih untuk memperkatakan firman. Kita bisa memilih untuk percaya kepada Allah. Kita bisa memilih untuk membiarkan iman memenuhi hidup kita. Pagi hari ini, apa yang menjadi pilihan setiap kita? Karena seringkali ketakutan memenjarakan dan akhirnya menghentikan langkah kita. Tapi iman menggerakkan kita. Pagi hari ini biar ketika kita mengangkat persembahan, imanlah yang menggerakkan kita. Karena keadaan, jangan biarkan keadaan mempengaruhi iman kita. Tapi biar kita mau mengizinkan iman kita mau mempengaruhi keadaan yang ada di sekeliling kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau angkat persembahan kita kepada Tuhan. Biar setiap kita berkata aku tidak takut. Saya rindu setiap kita ini menjadi doa kita, doa persembahan kita Bapak Ibu. Kita akan sama-sama baca ayat ini. Kita akan ganti kata aku menjadi Tuhan dan kata engkau danmu menjadi nama kita semua. Bapak Ibu siap untuk melakukannya? Kata aku menjadi Tuhan, kata engkau danmu menjadi nama saudara semua. Mari kita perkatakan ayat ini sebagai doa kita. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai Santi. Janganlah bimbang sebab Tuhan itu Allah Santi. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong Santi. Tuhan akan memegang Santi dengan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Kami tahu perkenanan-Mu atas setiap kami. Kami tahu berkat-Mu atas setiap kami. Kami beri yang terbaik dengan iman di dalam nama Yesus. Mari beri yang terbaik Dalam nama Haleluya. Yesus. Amen. Haleluya, Lord Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku
nama yang menyelamatkan setiap hidup kami. Bapa. Haleluya. Kami syukurkan Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Kami syukurkan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Sorak-sorai untuk Raja kita. Haleluya. Haleluya. Amen. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Saya percaya Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara. Dan saya lewat firman-Nya. Saudara, ketika Tuhan berfirman, segala sesuatu yang luar biasa terjadi. Namun itu tergantung dari respon kita saat ini. Amin. Saya rindu saudara menyiapkan hati saudara dengan roh yang meminta, Tuhan urapi supaya saya bisa menangkap firman Tuhan ini. Mari buka 1 Tesalonika pasal 1. Kita baca bersama-sama, tetap berdiri saudara. Ayat 2 sampai yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Saudara siap? Pria ayat genap, wanita ayat ganjil. Dimulai dengan pria 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Wanita, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Dia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi guru kami, dan menurut Tuhan dalam peninggalan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kami telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya kepada Makedonia dan Yunani. Pertanyaan pagi hari ini, maukah saudara kuat di dalam Tuhan? Lebih jauh lagi, maukah saudara jadi teladan buat orang percaya yang lain? Maukah gereja ini menjadi teladan bagi orang lain, bagi gereja lain? Yang sepakat dengan saya katakan, amin. Silakan duduk. Ketika mempelajari firman Tuhan ini, akhirnya saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Dan saya sangat mengucap syukur hari-hari ini kita sedang membahas nilai-nilai kita. Yaitu noble, hidup terhormat. Ini minggu yang ketiga dan saudara lihat. Hari ini saudara akan lihat sesuatu yang kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana cara untuk hidup terhormat. Salah satunya adalah mendemonstrasikan pekerjaan kita. Kita unjuk kerja. Tapi lebih jauh lagi ternyata firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang yang lebih besar lagi. Demonstrasi Injil. Judul khotbah saya pagi hari ini, demonstrasi Injil. Saudara lihat, apa itu demonstrasi Injil? Kita harus evaluasi. Ketika Injil diberitakan, bagaimana Injil diberitakan? Dan setelah Injil diberitakan, apa buah dari pemberitaan Injil itu? Kita harus evaluasi bagaimana cara Injil diberitakan dan bagaimana buahnya. Nah saudara, kalau saudara lihat jemaat Tesalonika ini, tadinya Paulus nggak mau sampai ke sana. Paulus kalau saudara baca di kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10, dia pengen ke Asia. Tapi ada penglihatan. Dia akhirnya sampai ke Eropa. Itu tuntunan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa hidup kita bukan karena mau-maunya kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Pembacaan kitab Roma kita
sudah sampai dengan pasal yang mengatakan saya hidup, saya mati, semuanya milik Tuhan. Paulus mengalami hal ini. Dia melakukan hal yang baik, dia kerinduannya pengen ke Asia, tapi Tuhan bawa dia ke Eropa. Dan ternyata lewat pemberitaan ini, saudara, Eropa dimenangkan bagi Tuhan. Saudara, Paulus kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 17, hanya 3 minggu dia ada di Tesalonika. Namun saudara baca tadi, kitab Tesalonika menyatakan betapa orang Tesalonika telah menjadi teladan. Kok bisa ya? Dilayani 3 minggu, orang itu berubah sedemikian rupa. Dari yang gak percaya diubahkan, dan akhirnya apa saudara? Jadi teladan. Seringkali kita bingung. Saya udah lama lihat orang ikut Tuhan, tapi kok gak ada bedanya sama orang dunia. Mungkin juga kita berkata, kenapa pertumbuhan rohani gereja kita, pertumbuhan rohani keluarga kita, atau pertumbuhan rohani kita enggak seperti orang Tesalonika, menjadi teladan. Saya mau kita semua menjadi teladan. Amin. Kenapa? Karena visi kota di atas bukit. Ketika kita di dunia, sinarnya harus terlihat, terangnya harus terlihat. Misi kita membangun generasi yang unggul dan cemerlang. Nilai-nilai kita shine. Saya mau kita bersinar. Bukan saya, sudah firman Allah yang memberi visi ini kepada kita. Bayangin 3 minggu Paulus 3 kali hari Sabat dia di sinagoge. Menunjukkan dia 3 minggu. Mungkin sudah di sinagoge ada waktu ketemu pribadi-pribadi. Selain ketemu sama-sama seperti ini kumpul-kumpul. Tapi sudah itu ada follow up-nya. Dan apa yang terjadi? Dalam 3 minggu ini terjadi sesuatu yang luar biasa. Apa itu demonstrasi Injil? Saya bilang tadi, mari evaluasi cara pemberitaan Injil dan evaluasi si penerima Injil. Di ayat yang ke-6, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Wah, orang menerima dengan sukacita. Nah, kita lihat bagaimana mereka yang menerima dengan sukacita, yaitu apa buah dari mereka yang menerima Injil. Saya pengen saudara lihat ayat yang ketiga. Saya berharap saudara berkata, saya mau berbuah seperti ini. 1, 2, 3. Ya, coba lihat ayat ketiga. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan keteguhan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ada 3 buah iman di sini. Ada 3 buah yang ditunjukkan oleh orang beriman yang menerima Injil. Yang pertama, mereka bekerja karena iman. Mengingat pekerjaan imanmu. Sekali lagi saudara, kita sedang membahas orang yang terhormat adalah orang yang bekerja. Amin. Kerja bukanlah kutuk. Tapi kerja yang benar diajarkan Alkitab apa? Bekerja karena iman. Bekerja karena iman. Harkat manusia tidak lain ditunjukkan dari apa? Karyanya. Dari kerjanya. Ya kan? Awalnya mungkin orang tertarik dengan karisma seseorang, dengan kecantikannya. Tapi Amsal katakan, seringkali kemolekan itu menipu. Apa yang membuat orang sangat dinilai, dia berharga? Ketika dia menunjukkan karyanya, kerjanya, hasil pemikirannya, hasil kerjanya, buah tangannya. Jadi pagi hari ini sebagai orang percaya yang sudah terima kabar baik.
Saudara, seringkali orang kalau bilang kabar baik, Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Orang selalu berpikir, iya saya akan masuk surga. Betul. Tapi kita kan gak pengen cepat-cepat masuk surga. Kita gak ingin cepat pergi ke sana. Tapi Injil bukan hanya kita pergi ke sana. Tapi ketika kita menghidupi Injil, seperti saya katakan minggu lalu, kita membuat surga datang kemari. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Salah satu mewujudkannya itu adalah apa? Dengan kita bekerja karena iman. Apa motif orang bekerja? Ada orang motif bekerjanya karena terpaksa. Udah butuh makan. Aduh, kamu kerjanya kok semangat banget. Giat banget. Wah, sampai malam. Bakat. Bukan bakat kerja, tapi bakatku butuh. Ada orang bekerja bukan hanya karena terpaksa, tapi karena kewajiban. Aduh, gak enak kalau saya gak kerja. Kalau gak kerja gimana dong? Ya sudah seharusnya kita bekerja. Umumnya kita bekerja. Apakah itu motif seorang Kristen bekerja? Nanti kalau sudah gak punya kebutuhan, gak punya kewajiban, gak kerja dong. Saudara. Konsep bekerja orang Kristen dengan dunia berbeda. Oh mungkin sekarang yang muda-muda saya kerja supaya saya dapat keuntungan. Nanti kalau sudah saya dapat untung, akhirnya saya berdoa, perusahaan saya autopilot, akhirnya saya bisa nggak kerja lagi. Apa itu juga motif Kristen? Tentu tidak. Orang yang berpikir suatu ketika akan pensiun, dia nggak ngerti konsep kerja menurut Alkitab. Orang Yunani memang memikirnya seperti itu. Karena mereka suka berpikir, suka berfilsafat. Jadi mereka berharap suatu ketika punya waktu senggang. Karena buat mereka bekerja bukan dengan tangan saja. Tapi bekerja dengan otak. Banyak pikir, makanya lahir para filsuf dari ini. Jadi berharap suatu ketika kerja-kerjaan yang rendahan itu kasih ke budak-budak saja. Orang Ibrani gak gitu. Orang Ibrani ketika mereka tilik perjanjian lama, perjanjian kitab Kejadian. Penyembahan dan pekerjaan itu satu paket. Ketika kamu sedang menyembah Tuhan, kamu bisa wujudkan bukan hanya dengan ibadahmu saja, tapi dengan pekerjaan. Pekerjaanmu adalah ibadahmu. Kenapa sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi unggul di dalam banyak hal. Mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang pintar, mereka peraih Nobel. Kenapa? Karena buat mereka kerja dan penyembahan itu adalah satu kesatuan. Tapi kita banyak yang dididik oleh filsafat Yunani. Satu ketika aku gak akan kerja lagi hengkang-hengkang. Saudara udah mulai masuk, berarti saudara gak paham firman Tuhan. Gak salah saudara bekerja suatu ketika saudara sampai ke financial freedom. Tetapi saudara harus cari kerja yang lebih lagi. Bukan semata-mata untuk kerja. Tapi pekerjaan saudara karena iman. Bekerja karena iman, saudara akan berkata, ini pekerjaan pemberian Allah. Kalau ini pekerjaan pemberian Allah, berarti ketika saya bekerja bagi Allah. Saya bekerja bagi kemuliaan Allah. Amin. Ketika saudara beres dengan hal ini, saudara gak akan salah bekerja. Ketika saudara bersepakat bekerja karena iman, saudara mulai akan lihat kasih karunia. Saudara akan mulai lihat anugerah Tuhan.
Dan saudara mulai dapat kekuatan, dapat terobosan. Dan saudara mulai lihat, betapa bermaknanya hidup ini. Jadi saya berharap di sini jangan ada yang pensiun. Mungkin profesi saudara yang umum sudah ini. Tapi bekerja itu gak pernah bisa habis. Karena selalu saja ada yang dikerjakan. Anak-anak ada yang dikerjakan. Orang muda ada yang dikerjakan. Orang dewasa ada yang dikerjakan. Orang tua ada yang dikerjakan. Kalau saudara ke Singapura, kita udah terlatih. Saya dari sekolah Alkitab, habis makan tuh beres-beres. Tapi ada encim-encim dan kongko di situ. Ketika saya beres-beres dia marah. Kenapa? Itu kerjaan saya. Karena orang-orang tua dikasih kerjanya seperti itu kalau di Singapura. Mereka tetap harus bekerja. Jadi ya saya beresin sebisanya. Yang sulit-sulit tinggal yang ambil. Tapi budaya kerja terus dipertahankan saudara. Amin. Nah sekarang saudara yang muda-muda ini. Jadi kalau sudah berkata saya bekerja karena motif yang lain. Luruskan dulu. Itu sebabnya saya selalu bilang. Carilah passion saudara. Temukan passion saudara. Sesuai dengan talenta saudara. Sesuai dengan karunia saudara. Saudara gumuli hal itu. Ketika sudah melakukan hal itu, saya selalu akan berkata, ada waktu aku berdoa, ada waktu aku bekerja, dan semua itu adalah ibadah. Amin. Ini buah yang ditunjukkan oleh orang Tesalonika. Buah yang kedua, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Mereka punya iman. Orang Kristen nilai-nilainya paling sederhana IPK. Iman, pengharapan, dan kasih. Tadi iman. Sekarang bisalah kasih. Saudara. Yang kedua berusaha karena kasih. Usaha saudara masih nyangkut kerja juga. Dimotif oleh kasih. Ketika saudara mengasihi seseorang, saudara akan extra mile. Saudara akan kreatif. Saudara akan inovatif. Ya enggak? Para pedagang, para pengusaha tahu tuh. Sesuatu yang sederhana. Tapi kalau dijual kepada orang jatuh cinta. Itu harganya jadi berkali lipat gitu kan. Saudara bisa rela lakukan sesuatu sampai jauh malam. Saudara rela mengeluarkan tambahan pernak-pernik satu ini. Kenapa? Karena untuk orang yang saya cintai. Zaman dulu orang kalau bikin gaun pengantin nggak cari kayak sekarang. Dia bikin sendiri. Sudah ngantuk, sudah lelah. Dia rajut. Dia lakukan. Dan kalau saudara mau lihat orang yang berusaha karena cinta. Seperti itu yang firman Allah katakan. Berusaha. Usaha kasih. Saya percaya saudara, kita semua suka film-film percintaan, sinetron, drama Korea. Kenapa? Karena itu identik dengan kemanusiaan soal cinta. Dan ketika kita lihat hal-hal seperti itu, ada banyak kisah, ada banyak usaha yang bisa diwujudkan. Ketika saudara kenal Tuhan dengan benar, saudara hanya punya iman, saudara punya cinta. Ingat cinta mula-mula? Ingat cinta mula-mula? Ingat cinta pandangan pertama? Ingat ketika saudara lagi jatuh cinta? Saya ingat betapa saya bilang, kok bisa-bisanya ya saya lakukan kayak gitu loh. Kok bisa-bisanya ya saya berikan hal itu ya. Kok bisa-bisanya? Saudara,
Ketika orang menerima Injil dengan benar, mereka punya iman, mereka bekerja dimotivasi oleh iman. Kalau masih ada yang bermalas-malasan, mesti dicek. Dia sudah terima Injil dengan benar tidak? Kalau ada orang gak berusaha untuk mewujudkan kasihnya, sudahkah dia mengecap kasih Tuhan? Sudahkah dia memahami betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih Tuhan? Kalau tidak, dia tidak akan berusaha. Haleluya. Oh, betapa indahnya jadi Kristen, saudara. Betapa indahnya bertemu dengan Injil. Amin. Ini yang harus mengubah hidup kita. Coba pegang dada saudara. Kira-kira hati saudara masih hangat karena cinta enggak? Cinta kepada Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Hati ini engkau bergelora enggak? Khotbah kayak gini jadi pengen ke Malang, saudara. Ya. Menjemput kekasih tercinta. Saudara. Soalnya kan ada usaha. Saya ingat waktu saya jatuh cinta. Semua uang saya habis buat orang yang saya cintai. Saya ekstra lakukan yang lain demi yang saya cintai. Ya kan? Bapak-bapak pasti akan punya semangat baru ketika engkau berkata, di rumah saya ada seorang istri, ada anak-anak yang saya cintai. Itu bahan bakar buat saya untuk kreatif lagi. Bahan bakar buat saya untuk berjalan lagi. Bahan bakar buat saya untuk mencari inovasi baru. Kecuali sudah mulai rasa tawar hatinya. Sudah merasa ya nggak sekolot. Tetap buat surprise saudara. Karena Tuhan terus juga memberi surprise kepada kita. Kalau saudara mulai kehilangan kasih mula-mula. Kata firman Tuhan, kembali. Ingat betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Kalau saudara gak cinta lagi istri saudara. Istri gak cinta lagi suami. Saudara jatuh saudara dari kerohanian saudara. Gimana kita mau mengasihi Tuhan yang gak kelihatan? Kalau kita gak bisa mengasihi orang yang kelihatan. Amin. Saya berdoa kita udah sampai di level bukan terus diisi. Tapi ini waktu kita latih iman kita. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Ketekunan bahwa satu kali akan ada hari senang buat saya. Hari senangnya ada ketika kita berhenti bersama Tuhan dari semua pekerjaan. Tapi seringkali prakteknya adalah satu kali akan ada hari senang buat saya. Aduh, saya masih ada pergumulan hari ini nih. Omsetnya belum tembus. Oh, hari ini perdagangan saya belum laku. Hari ini proyek saya belum berhasil. Saya berdoa saudara, lewati tantangan, lewati cobaan, lewati hambatan. Saudara tetap percaya. Pasti gol. Pasti laku. Amin. Pasti maju. Mana aminnya orang beriman. Pasti sukses. Pasti berhasil.
Kenapa? Karena pengharapan kita bukan hanya segera ke surga. Tapi pengharapan kita, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Aku berdoa keluargaku harmonis. Aku berdoa keluargaku sentosa. Aku berdoa keluargaku tidak kekurangan. Aku berdoa dalam nama Yesus pendidikan anak-anakku lancar. Kalau punya pengharapan. Akan lebih mudah ngomong pengharapan sehari-hari daripada pengharapan langsung kepada Tuhan sebetulnya. Benar gak saudara? Tapi banyak orang seringkali bersembunyi di pengharapan kekal, jadi pasif saat ini. Nah itu yang terjadi pada orang Tesalonika berikutnya. Karena mereka udah nanti kedatangan Tuhan. Jadi udah diam. Tapi awalnya ini yang dilihat oleh Paulus di awal pemberitaan. Ketika dia dengar juga berita. Wah, respon orang Tesalonika begitu luar biasa. Saudara, bekerja karena iman. 1, 2, 3. Jadi kalau ada yang belum bekerja hari ini, cek lagi iman saudara. Amin. Bekerja karena Tuhan yang memberi pekerjaan. Saudara bekerja bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Dan jangan pernah lupa, saudara bekerja ada penyertaan Allah. Amin. Itu yang saudara yakin. Itu yang harus saudara yakin. Jadi seringkali setelah orang Kristen memang diselamatkan itu adalah pembaharuan pikiran. Saudara memang udah anak Allah tapi harus dibaharui. Bukan anak gampang. Ya. Tapi anak yang terlatih. Anak yang berdisiplin. Saudara semua hal. 3 hal ini saudara ditemukan dari orang Tesalonika. Mereka mendemonstrasikan Injil. Sehingga apa saudara? Mereka menjadi teladan. Untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Saya berdoa. Jemaat kota di atas bukit. Jadi teladan. Di kota Lembang, di Bandung Barat, ya. Jadi teladan. Saya berharap bukan sesama orang Kristen saja, tapi orang di luar Kristen juga akan melihat teladan. Kenapa? Mereka kerja disiplin, mereka kerja beda dengan yang lain. Servis mereka memuaskan. Mereka supplier yang baik. Mereka pelanggan yang baik. Mereka klien yang baik. Betapa malu. Saha eta, aduh tong gaul jeung saya tukang nganjuk. Geus ngajuk teu bayar. Aduh, jemaat mana? Oh Kristennya. Jemaat tadi mana? Pondok Anugerah. Jemaat kota, aduh malu saudara. Orang pesan barang sama kita, terus kita, aduh tongkat itu deh. Kenapa? Kualitasnya gak bagus. Berdoa. Ketika kita benar-benar menerima Injil, Injil mengubah iman kita. Mengubah kasih kita. Mengubah pengharapan kita. Semuanya dalam berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang mau bekerja dengan iman, lambaikan tangan. Siapa yang mau berusaha karena kasih, lambaikan tangan. Siapa yang mau terus berpengharapan, katakan saya. Saudara, warga kota di atas bukit, amin. Ya. Nah itu sebabnya sekarang saya belajar. Kalau jemaat mau hasilnya, mereka bekerja dengan iman, berusaha karena kasih. Mereka penuh pengharapan untuk hari depan. Ternyata pemberitaan Injilnya harus seperti apa? Nah, ada di sini ternyata cara memberitakan Injil. Coba kita lihat cara pemberitaan Injil. Ayat yang kelima.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tetapi juga sama-sama dengan keras, dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ternyata 3 hal yang dilakukan Paulus dalam cara pemberitaan atau cara menyampaikan, cara menyajikan Injil. Yang pertama, di sini dikatakan bukan dengan kata-kata saja. Berarti yang pertama itu dengan kata-kata. Amin. Khotbah, pengajaran, penginjilan, kesaksian. Ngomong dia. Harus disampaikan. Kalau enggak orang enggak ngerti. Tapi di sini dikatakan enggak cuma dengan kata-kata. Tapi dengan kekuatan atau kuasa Roh Kudus. Ada tanda-tanda ajaib. Ada tanda-tanda heran. Ada mujizat yang terjadi. Mujizat itu umumnya berhubungan dengan kuasa adikodrati. Yang pernah disembuhkan dari sakit lambaikan tangan. Disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya mujizat masih terjadi? Amin. Yang dilepaskan dari kuasa jahat, lambaikan tangan. Amin. Saudara. Tapi enggak hanya dengan kata-kata, enggak hanya dengan kekuatan atau kuasa Roh Kudus. Satu lagi saudara. Dengan kebaikan. Jadi ada 3 Kak. Kata-kata, kuasa, dan kebaikan. Kemarin seorang ibu gembala ngomong. Aduh, di ibadah pas mau ibadah. Tiba-tiba orang datang. Minta butuh pertolongan. Kayaknya udah urgent banget. Gitu lah. Ada yang bisa tolong saya. Ada tolong keluarga kami. Yang mereka sangat kekurangan. Mungkin saat itu juga sangat kelaparan. Tapi biasa kita ikut kebaktian dulu. Udah niat, tapi suruh paksa ikut kebaktian dulu. Selesai kebaktian orangnya udah gak ada. Kenapa? Mungkin udah terlalu lapar. Saya juga pernah kayak gitu. Orang datang, saya khotbahin dulu. Saya perlu peka. Kita memang perlu peka, dia penipu atau bukan. Amin. Tapi kalaupun kita tertipu, yang penting hati kita tetap baik. Ya. Saudara, kabar baik buat orang miskin bukan pengajaran yang rumit-rumit. Kabar baik buat orang lapar adalah makan. Sederhana saudara, amin. Ya enggak? Kabar baiknya seperti itu. Gimana kita bisa menolong? Harus dengan kebaikan. Jadi saudara lihat. Kalau kita mengabarkan Injil pertama dengan kata-kata, itu orang hanya mendengar Injil. Katakan mendengar Injil. Tapi kalau kita sampaikan Injil dengan kuasa dan dengan kebaikan, poin nomor 2 dan nomor 3, orang itu melihat Injil. Ini yang disebut dengan demonstrasi Injil. Amin. Orang gak hanya dengar. Tapi orang ngelihat. Saudara. Itu yang harus kita doakan hasil hari-hari ini. Gitu loh. Amin. Kita menyajikan Injil bukan hanya dengan kata-kata. Tapi kita mau sajikan. Sampai orang lihat. Kalau perlu orang kecap saudara. Hari-hari ini kenapa saya kumpulin keluarga muda. Lambai tangan keluarga muda. Saya mau saudara belajar hal ini yang ketiga. Dengan kebaikan. Saudara hanya bisa berbuat kebaikan kalau saudara punya sesuatu. Kalau pekerjaan saudara sukses. Kalau pekerjaan saudara breakthrough. Kalau bisnis saudara dapat terobosan. Saudara gak bisa memberi apa yang saudara gak punya. Karena gak mungkin, aduh saya mengasihi kamu, saya terbeban, saya terdolong oleh kasih. Kayaknya butuh sabaraha.
Kayak orang nganjuk heula. Udah ngaco gitu kan. Tapi hanya ketika kita punya kelebihan, kita bisa menolong orang lain. Kalau kita lihat saudara, ini ada yang berkata begini. Ketiga cara memberitakan Injil itu gambaran gereja-gereja hari ini. Ada yang berkata, kalau menginjil itu dengan kata-kata, saudara bisa lihat nih. Orang Protestan sama Injili, waduh, Injil mereka Injil teologi. Teologis banget. Pengetahuan, penuh pemahaman. Tapi kalau yang kedua, Injil dengan kuasa Roh Kudus. Ini pasti orang Pantekosta, ini orang karismatik gitu ya. Tapi kalau orang Injil dengan kebaikan, biasanya apa nih? Ini pasti orang Katolik nih. Perbuatan sosialnya banyak ya gitu saudara. Mana yang benar? Semuanya harus dilakukan. Amin. Kita mesti belajar firman Tuhan dengan benar. Itu sebabnya setiap pagi saya nggak jemu, istri saya nggak jemu. Kasih renungan 1-2 ayat, 3 ayat. Kemarin saya salah ngomong ayat 7-9 cuma 7-8. Gak jeli, tapi saya baca sampai 9. Ya, saudara, saya mau saudara kuasai firman Allah. Supaya saudara bisa menyampaikan kata-kata yang benar. Ini loh firman Tuhan. Tapi saudara terus perlu berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bagaimana kerajaan Tuhan datang? Ketika Yesus berkata, ketika aku mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang. Tapi lebih lagi saudara, ketika saudara menyatakan perbuatan baik. Perbuatan baik. Apa yang terjadi? Saudara sedang memberitakan Injil dengan lengkap. Saudara sedang memperlihatkan ini loh Injil. Itu yang mengubah saya. Itu yang mengubah istri saya. Kalau Bapak Ibu tanya, kenapa Ibu Gembala belum kembali? Ya ceritanya panjang. Hanya mau taat sama orang tua. Karena ada amanat untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi kok ada kasih karunia? 9 tahun gak pernah ngurusin kayak gitu. Akhirnya kok bisa ngurusin kayak gitu. Memang panjang ternyata. Tapi jadi mulai terbuka. Waduh, ternyata dengan kerja, ngejar orang, ketemu orang, buat jadwal, ngatur uang. Kayaknya saya jadi lebih bisa mendoakan jemaat lebih spesifik. Amin. Ketika saya mulai dipercayakan, ada yang kasih berkat buat usaha. Dulu saya lihat dari jauh lah. Tapi saya kok susah maju. Diberkati lewat itu, tapi belum terus. Saya sedang ditantang. Kenapa gak gumuli? Masih banyak waktu kok. Ya mungkin kurangilah waktu santai-santai. Kurangilah waktu sosmed. Waktu Netflix. Waktu yang lain-lain saya gak tahu. Tapi saudara lihat. Kita jadi bisa lebih mengerti saudara hal-hal ini. Saya berdoa, kota di atas bukit, Tuhan menolong, membawa kita. Untuk apa saudara? Yang pertama tadi, semua jemaat mengalami, katakan mengalami. Saya bekerja karena iman. Saya berusaha karena kasih. Saya penuh pengharapan. Amin. Dan pada waktunya saudara, ada orang-orang yang saya gak bisa temui untuk saya injili. Hamba-hamba Tuhan gak bisa injili. Tapi saudara yang ada di garis depan. Saudara yang ada di garis depan. Untuk memberitakan Injil. Gimana caranya? Saudara bisa masuk dengan cara yang paling natural. Ngomongin bisnis. Tahun depan katanya tahun gelap. Jangan pernah lupa, saudara di posisi yang ketiga, ada pengharapan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, bertekun karena pengharapan. Saudara optimis. Amin. Orang lain takut, ciut. Kenapa? Karena saudara punya Tuhan. Amin. Saudara jadi nyambung. Kenapa? Karena
ngomonginnya sama, ngomonginnya bisnis, ngomonginnya pekerjaan, bisa nyambung. Saudara bangun hubungan ketika saudara nyatakan kebaikan. Ada usaha kasih. Saudara mulai sisihkan saudara. Ini jangan buat saya makan. Tapi ini untuk pernyataan kasih. Lewat kebaikan saudara. Perbuatan kasih saudara. Saudara orang udah melihat dua. Melihat pengharapan saudara. Merasakan kebaikan saudara. Dan akhirnya saudara, orang akan melihat iman saudara. Amin. Ketika mereka melihat iman saudara. Saudara menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Orang-orang yang terhilang bukan di sekitar gedung ini. Bukan di acara ini. Orang yang terhilang di luar sana. Di mana? Di marketplace. Di mana? Di tempat usaha. Di tempat kerja. Di kantor. Di sekolah. Gimana kita memenangkan mereka? Miliki 3 hal ini. Bekerja karena iman. Berusaha karena kasih. Tekun dalam pengharapan. Orang lain mulai begini semua kepalanya tertunduk. Tapi kita optimis. Karena aku punya Tuhan yang besar. Bagaimana berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Amin. Jadi saudara jangan kebawa. Oh aduh, negara-negara, kepala negara, pemimpin sana berkata tahun depan tahun gelap. Walaupun presiden menghimbau kita. Dan bagus himbauannya untuk kita berjaga-jaga. Lebih lagi kita orang percaya harus percaya. Kita mau tekun. Dalam kerja kita, dalam usaha kita. Kenapa? Selalu ada pengharapan. Amin. Dan kita bisa mendemonstrasikan Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Segelap apapun tahun depan, sesulit apapun tahun depan, selalu ada pengharapan. Amin. Ketika orang Israel ada di pembuangan, sudah dibuang. Jauh dari negerinya. Bait sucinya sudah hancur. Tapi Yeremia 11 berkata, aku ini tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Amin. Apapun keadaan saudara pagi hari ini, mungkin sedang gelap, sedang sulit. Tapi sekali lagi, kalau saudara bertemu dengan Injil, dengan Yesus, dia akan mengubah iman saudara, kasih saudara dan pengharapan saudara. Saudara mau bangkitkan iman pagi hari ini? Amin. Amin. Saudara mau bangkitkan kasih pagi hari ini? Haleluya. Saudara mau bangkitkan pengharapan pagi hari ini? Lord. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. katakan dengan iman. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya tidak tahu apa pergumulan kita pagi hari ini. Tapi saya percaya iman, pengharapan, kasih adalah jalan keluarnya. Amin. Kalau orang Tesalonika, dia hanya dengar Injil sekitar 3 mingguan. Tapi ketika dia respon, dia menerima firman itu, dia diubahkan. Pagi hari ini mungkin sudah berkata, masalah saya udah menahun, bisnis saya udah menahun, masalah saya keluarganya udah kronis. Sekali lagi, ini bukan tentang Anda, ini bukan tentang masalah kita, ini tentang Dia yang besar.
tentang Allah yang besar. Adakah iman pagi hari ini? Haleluya. Adakah iman pagi hari ini? Nyanyikan lagi pujian ini sekali lagi. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biasanya saya berdoa buat saudara. Tapi pagi hari ini saya mau kita saling mendoakan. Amin. Sampai semua jemaat menerima Injil dan mengalami buah Injil. Ingat yang pertama tadi, bekerja dengan iman, berusaha dengan kasih, tekun dalam pengharapan. Amin. Saya berdoa saudara mengalami hal ini. Tapi saudara juga saya mau minta saudara berdoa buat saya. Supaya saya nggak hanya memberitakan Injil hanya dengan kata-kata, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara mau berdoa buat kami? Amin. Sebetulnya kita berdoa bagi kita semua. Bahkan menyajikan Injil dengan kebaikan. Melalui buah pekerjaan. Amin. Saya tahu ini gak mudah. Tuhan sudah membawa sekian banyak. Ketika Tuhan menempatkan saya di sini, gak mudah buat saya. Ketika Tuhan kasih visi di kota tersebut, tidak mudah buat saya. Ketika Tuhan kasih visi sekolah, tidak mudah buat saya. Tapi ketika kita juga mulai lakukan hal-hal yang lebih jauh lagi, berhubungan dengan marketplace, tidak mudah buat saya. Tapi saya dapat firman Tuhan. Karena Tuhan punya visi yang besar untuk kota di atas bukit. Amin. Moga saudara kita saling mendoakan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya sungguh-sungguh meminta doa dari Bapak Ibu. Untuk saya jadi pemberita. Bukan hanya dengan kata-kata. Tapi dengan kuasa. Namun juga dengan kebaikan. Jadi menyanyi sekali lagi. Saya minta nanti Ibu Stansia mewakili jemaat. Berdoa buat saya. Tolong dikasih mic-nya. Dan sesudah itu kita akan saling mendoakan. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kenapa saya meminta jemaat berdoa? Saya juga minta nanti pengurus-pengurus gereja tampil ke depan. Ibu Tansi tampil ke depan, mewakili jemaat. Kenapa? Karena saya mau lebih tahu pergumulan jemaat. Saudara lebih pengalaman di situ.
Saya nggak mau jadi gembala yang terus mendorong saudara rohani, karena saya nggak ngerti. Padahal perjuangan saudara setiap hari ada di luar sana. Jadi biar minta hikmat supaya saya bisa memperlengkapi jemaat Tuhan. Istri saya bisa memperlengkapi jemaat Tuhan dengan hal-hal yang sungguh nyata saudara butuhkan. Boleh nyanyikan pujian ini sekali lagi, saya minta pengurus boleh tampil ke gereja, doakan saya sambil ibu tangsi doakan saya, doa kita. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan Sanggup menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasa-Nya untuk terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan naikkan doa permohonan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Untuk keluarganya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau sudah pilih dia untuk ada di tempat ini. Bukan secara kebetulan Tuhan. Tapi kami tahu ladang-ladang di tempat ini sudah menguning. Dan butuh Tuhan untuk orang yang dapat menuainya. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan Engkau berikan dia Tuhan kuasa. Engkau berkati dia Tuhan. Engkau impartasikan iman percaya yang lebih lagi Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan hanya sekedar untuk membawa jiwa-jiwa yang sekedar ada di tempat ini sekarang. Tapi kami percaya Tuhan Engkau memperluasnya Tuhan. Engkau berikan dia Tuhan kuasa untuk memperkatakan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan setiap orang yang mendengar, setiap lutut akan bertelut dan akan menyatakan kebesaran Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anak mereka. Biar kiranya juga kami boleh menjadi Tuhan. Mereka boleh menjadi saksi-saksi besaran nama-Mu. Biarlah Tuhan kami mau bekerja dengan iman. Kami mau berusaha dengan kasih. Bahkan Tuhan kami boleh menetapkan Tuhan. Kami boleh tetap dalam kepercayaan. Kami boleh tetap dalam pengharapan kami yang teguh. Biar kiranya Tuhan semua ini boleh mendatangkan berkat. Boleh mendatangkan Tuhan kebuat kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Biar kiranya Tuhan ini adalah doa permohonan kami. Engkau mendengar dan Engkau akan mengimani kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Terima kasih. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari arahkan tangan kepada kiri kanan saudara. Berdoa untuk sebelah kanan terlebih dahulu. Berdoa untuk sebelah kanan, berkati dia. Mari katakan, aku berkati dia. Biar dia menjadi penerima Injil yang benar. Dia boleh bekerja karena iman. Dia boleh berusaha dengan kasih. Dia tekun dalam pengharapan. Mari berdoa. Bahkan jadikan dia pemberita Injil. Berkati usahanya, bekerja pekerjaannya. Lepaskan berkat. Sebutkan namanya, sebutkan keluarganya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara berdoa untuk orang yang sebelah kiri saudara. Lepaskan berkat pagi hari ini. Lepaskan berkat.
buat bisnisnya, buat usahanya, buat studinya. Orala basyanda. Biar nyata kuasa kasih, nyata iman, nyata pengharapan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kau diberkati berlimpah-limpah. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari Thank ini. you, Lord. Bahwa Tuhan sungguh punya rencana yang ajaib bagi amen, kami. amen, amen. Tuhan sungguh besar. Yes, Lord. Tuhan sungguh ajaib. Yes, amin. Oh, Kami sungguh mau terima Injil-Mu Yes. Tuhan. Sehingga kami diubahkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Bahkan jadikan kami pemberita Injil. Dengan cara yang unik dari setiap pribadi yang ada. Mereka boleh berkata-kata tentang firman Allah, tentang Injil-Mu. Namun mereka juga menyatakan kuasa. Mereka menyatakan kebaikan kepada lingkungan, kepada pelanggan, kepada teman, kepada lingkungan di mana Tuhan tempatkan mereka. Begitu alami mereka menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan mereka akan mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Raja di atas segala raja. Khalik langit dan bumi. Juru selamat yang sejati. Terpuji nama Tuhan. Terus berkati jemaat kota di atas bukit. Untuk menggenapi visi-Mu Tuhan. Menjadi kota yang bersinar. Menyatakan terang Tuhan. Menyatakan kebaikan Tuhan. Menyatakan kasih Tuhan. Menyatakan kuasa Tuhan. Kami tidak berdaya. Tapi kami serahkan terus gereja ini. Gereja-Mu sesuai dengan visi yang dari Engkau. Terima kasih. Itu sebabnya berkenan memberkati kami semua pagi hari ini. Jemaat Tuhan, tadakan kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat. Kasih Allah Bapa. Kasih karunia Yesus Kristus. Persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaanmu. Sehingga engkau bekerja dengan kasih. Berusaha karena kasih. Bekerja dengan iman. Bahkan tekun dalam pengharapan. Apapun yang kau hadapi, Tuhan akan membuat engkau menang. Tuhan mengatakan engkau jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Bahkan Tuhan menuntun kau. Mengutus engkau sebagai pemberita Injil. Engkau adalah garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Biarlah imanmu. Biarlah kasihmu. Biarlah pengharapanmu diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang mau mendemonstrasikan Injil katakan amin. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.